Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait memori dan intelijensi pada manusia. Karena setiap manusia tentu memiliki daya tampung, memiliki daya ingat tersendiri. Semua itu bukan berarti yang daya ingatnya rendah, bukan berarti tidak cerdas, karena setiap daya ingat itu ada intelijensinya tersendiri. Setiap daya ingat, setiap memori punya keistimewaan tersendiri. Itulah bagian dari tujuan perkuliahan psikologi belajar pada hari ini. Tujuannya yang pertama, lewat perkuliahan hari ini kita bisa mengenali posisi memori kita ada di mana. Yang kedua, setelah kita mengenali posisi daya ingat kita, posisi memori kita bagaimana, kita diharapkan mampu mengenali dan memposisikan apakah anak didik kita itu memorinya bisa bertahan lama, daya ingat anak yang mana yang bisa tahan lama, anak yang mana yang mudah untuk melupakan atau terlupakan. Jadi ada dua hal. Pertama, mengukur posisi daya ingat kita. Yang kedua, mengukur posisi daya ingat anak didik kita yang kita ajari nanti. Memori, menurut kata ahli, para ahli menyatakan bahwa ada 3 tahapan agar satu informasi bisa terserap. Yang pertama, proses innya, masuknya itu bagaimana? Masuknya itu bagaimana? Bagaimana posisi kenyamanan dia waktu belajar? Bagaimana metode yang diajarkan oleh guru? Dan bagaimana kondisi si pelajar saat itu. Ketika proses pemasukan, proses transfer ilmu ke otak anak itu sudah bagus, maka lanjut ke proses penyimpanan atau storage. Diterima sudah. Setiap informasi pasti diterima. Cuma ingat atau tidak. Maka dilanjutkan ke tahapan ketiga, retrieval atau pengambilan. Nah, pada tahap ketiga inilah maka harusnya dalam satu pertemuan, dalam satu pembelajaran atau dalam satu perkuliahan, harusnya di akhir pembelajaran itu ada tanya jawab agar dia bisa mengukur, agar dia bisa mengambil dan menuangkan apa yang diterimanya saat perkuliahan dan dihubungkannya dengan kehidupannya. Itulah proses atau tahapan yang ketiga. Yang jadi masalah dalam pemasukan atau dalam proses transfer pengetahuan atau pada gambar ini dikatakan sebagai tahap pertama atau tahap in. Tahap in ini kan mempertimbangkan bagaimana metodenya, bagaimana kondisi siswa. Kalau guru hanya menggunakan metode ceramah, berarti metode audio. Maka dalam proses in akan bermasalah bagi siswa yang cara belajarnya dengan cara belajar visual.
Mereka harus melihat tayangan, mereka harus menggunakan media baru bisa menyerap. Dalam proses ini, siswa yang cara belajarnya visual tanpa ada media, tanpa penggunaan media, maka mereka tidak akan menyerap secara maksimal. Jadi kita harus sadar diri, bukan cuma mengajar itu harus ceramah saja. Gunakanlah media supaya santri, supaya siswa yang cara belajarnya tergolong visual bisa menyerap maksimal. Jika kita hanya dengan ceramah, maka hanya siswa dengan cara belajar audio yang bisa menyerapnya. Nah, belum lagi yang sampai di situ. Kalau kita cuma menggunakan media dan menggunakan ceramah, sebenarnya masih ada segolongan pelajar, masih ada segolongan siswa yang tidak bisa menyerap secara maksimal. Siapa itu? Yakni pelajar yang tergolong pelajar kinestetik. Ya. Mereka harus dilibatkan, harus memperagakan, harus ikut aktif. Ya. Ketika ada mengharuskan ada percontohan yang tampil, maka yang ditunjuk guru untuk membantu guru menuliskan di papan tulis, untuk membantu guru memperagakan sesuatu. Inilah momennya siswa yang berpola belajarnya kinestetika. Maka kita harapkan dalam penyampaian, dalam transfer pengetahuan, pertimbangkan kondisi atau cara belajar terpenuhi ketiga cara belajar, baik visual, audio visual maupun kinestetik. Jika di dalam tahap pertama atau tahap in pada gambar ini sudah sempurna, maka penyimpanan akan berpengaruh besar. Jika kondisi siswa saat belajar atau di sini tahap kedua storage-nya bagus, maka harusnya semua informasi bisa tersimpan, bisa diterima. Nah, dalam tahap kedua ini bisa saja ada penghambat, contoh kondisinya, kondisi pelajar saat itu, saat menerima informasi, saat mendengarkan pembelajaran, dia saat itu sakit gigi, maka dalam proses penyimpanan akan terganggu. Cuma di sini terganggunya hanya individual, yang lain tidak terganggu. Kecuali dalam proses penyimpanan ini ternyata kondisional, kondisi lingkungannya yang mengganggu, berisik. Ya, sekolah di samping pasar misalnya, atau di samping sekolahan ada orang pengantenan dengan sound yang terlalu besar, akhirnya mengganggu nada atau suara yang terlalu besar tadi, mengganggu kelantangan, mengganggu terdengarnya apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ketika tidak ada gangguan dalam proses kedua, dalam proses storage atau penyimpanan ini, maka diharapkan dalam tahapan ketiga retrievalnya bisa diambil. Ketika tanya jawab, mereka bisa mengungkapkan ulang, mengambil ulang dengan menuangkan dalam kata-kata, menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan guru kepada mereka. Nah, selanjutnya, tahapan dalam memproses penyimpanan, atau kita bahas khusus tahapan kedua nih, dan storage, proses penyimpanan itu bagaimana? Yang pertama, sensory memory 1-3 detik. Memori manusia bisa merekam
dalam pertemuan pertama, dalam awal-awal pertemuan, ya, 1 sampai 3 menit pertama itu akan menyensor ini tentang apa, ini untuk apa. Nah, tapi ketiga hal itu tentunya sebagaimana yang kita sampaikan, perlu dukungan metode, perlu dukungan kondisi, karena setiap anak ada yang cara belajarnya visual, ada yang audio atau langsung audio visual, yang ketiga ada yang kinestetik. Maka di sini kita ungkapkan dengan yang visual tadi, visual iconic. Apa ikon, apa media tayangnya. Ya. Guru yang mengajar tanpa media tayang, maka yang menyerap hanya siswa, hanya pelajar yang cara belajarnya audio, yang biasa dengar ceramah, itu saja yang bisa menyerap. Siswa atau pelajar yang terbiasa nonton HP, main game dan lain hal, itu mereka tidak bisa menyerap, atau mereka mendengar tapi tidak tersimpan di dalam otak mereka. Maka ada perlu visual iconic, atau media tayangnya apa, ikon visualnya, media tayangnya apa. Yang kedua, sound iconic, ya, gema suara, atau bahasanya, ya, tekanan nada guru itu akan berpengaruh terhadap daya serap anak. Makanya guru yang, ya, ungkapkanlah nadanya datar. Sudah dipastikan yang paling belakang itu tidak akan mendengar secara penuh apa yang disampaikan oleh guru. Maka kadangkala guru harus lantang. Bagi sebagian siswa itu dianggap sebagai penekanan bahwa di saat guru lantang, materi yang disampaikan dengan suara lantang itu adalah materi penting. Tapi bagi siswa yang lain, di saat guru bersuara lantang untuk menyampaikan materi, itu dianggap supaya yang di belakang bisa menyerap. Bukankah kita mengajar belum tentu pakai mikrofon? Ya, kalau lokal kita luas, jumlah pelajarnya banyak, bagaimana mereka bisa menyerap, terlebih yang posisinya jauh dengan kita? Tentunya harus menggunakan suara yang lantang. Itulah yang Bapak ungkapkan dengan istilah sound iconic. Ada gema, ada intonasi nada. Itu penting. Ya. Yang selanjutnya, touch haptics. Ya, ini khusus bagi pelajar yang cara belajarnya kinestetik. Ya. Siswa yang hiperaktif, mereka jika cuma disuruh duduk mendengarkan, maka bisa dianggap sebagai pengganggu bagi siswa yang lain. Padahal mereka yang hiperaktif ini belajar, cuma cara belajarnya yang hiperaktif, telinga mendengarkan, mata memperhatikan, tapi tangannya bisa menyentuh kawan, kakinya bisa nyenggol teman. Itu bagi temannya bisa dianggap mengganggu. Padahal gerakan-gerakan tersebut adalah gerakan tanpa disadarinya. Kenapa? Karena si anak ini adalah anak yang hiperaktif. Maka perlu ada touch haptic. Ada perlu guru, perlu siswa yang memperagakan. Kalau contoh pelajarannya atau judulnya adalah sholat, maka siswa yang hiperaktif inilah yang diminta oleh guru untuk memperagakannya, supaya tangannya tidak mengganggu orang lain. Mereka, si anak yang hiperaktif atau pembelajar kinestetik ini, mereka sibuk untuk memperagakan. Sebab tanpa memperagakan sesuatu, maka yang didengarnya akan cepat terlupa dibanding siswa yang cara belajarnya audio.
Tahapan yang kedua adalah short-term atau working memory. Setelah diterima, setelah didengar, otak ini akan berkecamuk, menyimpan dan membandingkan informasi yang diterimanya saat ini apakah berlawanan dengan informasi terdahulu. Sebab bisa saja judul yang dibahas saat ini, informasi atau pengetahuan yang diterima saat ini pernah diterimanya, pernah didengarnya dari media lain. Maka di saat yang seperti ini, memorinya, otaknya akan berproses untuk membandingkan. Nah, dalam proses pembandingan ini akan terus ke tahap yang selanjutnya, long term memory. Akhirnya tersimpan dalam memori yang lama. Jika dipikirnya, yang diterimanya, pengetahuan yang diterimanya saat ini sama dengan informasi yang diterimanya melalui media tayang, melalui kehidupannya, dibandingkannya ternyata sama, maka akan tersimpan. Oh, ternyata begini yang dimaksud ilmu atau informasi yang diterima saat ini. Tapi ketika yang diterimanya judul yang sama tentang sholat contohnya, yang diterimanya saat ini penyampaian gurunya begini, ternyata dia mendengar lewat tayangan televisi di waktu yang lain, di waktu yang sebelumnya dia mendengar melalui YouTube. Sebelum belajar ini, maka akan timbul keraguan yang mana yang benar. Maka di saat seperti inilah penting semua guru untuk bertanya kepada siswanya setiap akhir pembelajaran, agar semua informasi yang sudah diterimanya maupun yang baru diterima atau didengarnya dari gurunya bisa terserap dengan benar tanpa keraguan sama sekali. Ya. Selanjutnya mengenal kondisi memori. Ada istilah memori jangka pendek. Apa itu? Dalam berbagai hal banyak para pakar menyebut dengan istilah yang Bapak garis tulis dengan warna merah, immediate memory atau short-term memory. Informasi atau memori jangka pendek seseorang. Ya. Bagi yang seperti ini, informasi dalam memori ini daya tahannya hanya beberapa detik. Bagaimana? Contoh, ketika Anda lihat nomor telepon, ketika Anda lihat nomor plat kendaraan, baik sepeda motor ataupun mobil. Setelah kita berhasil menghafal nomor tersebut dan menggunakan informasi atau hafalan angka tersebut, cenderung terlupa sesudahnya. Tes ya 5 menit kemudian, berapa tadi nomor HP-nya sudah lupa. Berapa tadi nomor platnya padahal apa? Sudah lupa. Itulah yang namanya memori jangka pendek. Kapasitas memori jangka pendek ini kisarannya normalnya antara 2 sampai 7 digit. Sementara nomor HP kita di Indonesia ini berapa? Ada yang 10, ada yang 11 digit, bahkan kata-kata sudah 12 digit. Makanya wajar kita cuma bisa mengingat ada 8 digit angka kalau kita mengingatnya secara sekilas. Ya. 4 angka yang di awal itu menandakan apa? Jenis providernya apa? Ya. Telkomsel kah, M3 kah, ya. Axis, XL. Nah, sedangkan 4 angka yang kedua dan 4 angka yang ketiga itulah ciri khas nomor HP-nya. Nah, mungkinkah kita bisa mengingat? Bukankah daya ukur, daya ingatnya cuma 7 angka? Jadi wajar kita kadang kesulitan. Maka perlu dicatat ketika angka-angka tersebut dianggap penting. Ya. Informasi yang ada pada memori ini sangat berarti, tapi perlu diulang supaya
terekam dengan jelas, terekam dengan kuat di otak kita. Yang selanjutnya, memori kerja. Apa itu memori kerja? Memori kerja atau working memory dapat menyimpan informasi dari beberapa menit hingga beberapa jam dan memberi waktu yang cukup untuk secara sadar untuk memproses. Jadi, agar bisa tersimpan jadi memori kerja, perlu waktu yang agak lama untuk proses mengingatnya. Ya, kita berusaha untuk menghafal. Itu tuh perlu waktu, bukan cuma sekilas. Ketika sekilas, maka lupanya juga akan sekilas langsung lupa. Nah, perlu waktu untuk memproses. Perlu waktu untuk berpikir, perlu waktu untuk mengingat. Itu jika kita membaca sesuatu dan perlu waktu untuk mengingat, berarti kita menyimpan pengetahuan itu dalam memori kerja. Informasi yang masuk dalam memori kerja memungkinkan masuk ke memori jangka panjang. Jadi kalau kita berusaha untuk menghafalnya, kemungkinan dalam waktu yang lama akan tetap ingat. Ya, kita akan bisa mengungkapkannya ulang meskipun dalam waktu yang lama. Contoh penggunaan, contoh manfaat memori kerja atau contoh yang jelas dari memori kerja ini adalah apabila kita melakukan istilah yang biasa digunakan oleh pelajar maupun mahasiswa, itu istilah SKS, sistem kebut semalam. Nah, itu kan ketika kita membaca perlu waktu untuk mengingat-ingat. Ya, akhirnya hafal. Tapi hafalnya yang begini memang masuk ke memori kerja, memang diingat, cuma kan masuknya memori kerja untuk dikerjakan. Jika tidak dikerjakan akan terlupa. Maka hari ini kita menghafal, besok kemungkinan masih ingat. Ya. Tapi seminggu kemudian akan terlupa. Maka ada istilah memori jangka panjang. Apa itu? Memori jangka panjang atau long term memory merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi yang bisa permanen. Informasi dalam memori ini dapat bertahan dalam beberapa bulan, bahkan dalam beberapa tahun, hingga bisa ingat seumur hidup. Apa dan kapan kita menyimpan informasi itu tergolong dalam memori jangka panjang? Jadi ada jangka pendek atau short term, atau ada memori kerja. Itu yang penengah. Yang paling bagus memori jangka panjang. Memori jangka pendek ketika kita lihat plat motor, sekilas hafal, 5 menit kemudian tanya udah lupa. Itu jangka pendek karena kita sekilas juga mengingatnya. Memori jangka menengah atau tadi diistilahkan dengan istilahnya memori kerja, kita sudah ada upaya untuk memproses hafalan, memproses untuk mengingat. Akhirnya besok ditanya bisa ingat, atau tadi Bapak contohkan dengan istilah SKS, sistem kebut semalam. Hari ini kita menghafal, besok bisa kita ulang, besok bisa kita ungkapkan di saat kita menghadapi ujian. Tapi tanya aja seminggu kemudian itu udah lupa. Kenapa? Karena masuknya cuma dalam memori kerja. Nah, lain halnya kalau memorinya jangka panjang. Memori jangka panjang prosesnya pun akan lama dan berulang. Kalau memori jangka pendek itu kan kita harus, bukan jangka pendek, jangka menengah atau tadi memori kerja. Kita perlu waktu untuk memproses dalam menghafal. Nah, besok hafal,
hari ini menghafal, besok hafal dan bisa kita tuangkan saat ujian. Nah, bedanya dengan memori jangka panjang yang sudah hafal tadi, diulang lagi hafalannya. Hari ini menghafal, besok dihafal lagi. Supaya ketika beberapa kali menghafal sudah kita mendengar saja sudah bisa lanjutannya. Sudah bisa menyelesaikan sampai akhirnya apa yang kita ingat. Contoh, dulunya kan kita capek menghafal Al-Fatihah. Tapi sekarang karena sudah hafal dan kita sering mendengar di saat sholat, adakah yang masih kecapean menghafal surah Al-Fatihah? Nggak ada. Karena sudah diulang-ulang. Itulah yang dimaksud dengan memori jangka panjang. Bisa bertahan seumur hidup. Yang selanjutnya, karena kita sudah bisa membedakan antara memori jangka pendek, memori kerja, dan memori jangka panjang, maka kita lanjut ke prosesnya untuk lebih memahamkan antara antara memori jangka pendek, memori kerja, dan memori jangka panjang. Ya. Prosesnya itu bagaimana? Otak kita atau sensori memori, otak kita itu akan berusaha menyimpan atau diistilahkan dengan desai, ya, akan menyimpan informasi. Dalam penyimpanan informasi secara otomatis akan tersimpan dalam short term memory, ya, memori jangka pendek. Proses penyimpanan, pemindahan dari yang asalnya hanya sekedar informasi menetap jadi ingatan. Setelah jadi ingatan perlu rehearsal atau istilahnya pengulangan, perlu latihan. Jika sering diulang, jika sering dilatih, jika sering mendengar ulang, maka rivalnya, pengambilannya atau penuangannya itu akan interference design. Ya, kita akan bisa menyimpan dalam waktu yang lama. Bagi yang rehearsalnya atau tidak sering untuk melatih daya ingatnya, apa yang sudah dihafalnya tidak diulang-ulang hafalannya, hati-hati loh. Sebab dampaknya pasti ke arah rival failure atau istilahnya kegagalan pengambilan informasi yang sudah tersimpan dalam short time, dalam tersimpan sekilas tadi itu akan terlupakan. Bahkan ya, ketika sudah terlupakan, sesuatu yang pernah kita pelajari itu akan muncul dua pertanyaan. Bagi sebagian orang sampai muncul rasanya ini kada pernah belajar sama sekali, padahal sudah beberapa kali didengarnya. Ini yang fatal banget. Na'udzubillah min dzalik. Mudahan kita bukan tipe siswa atau tipe pembelajar yang seperti ini. Ya. Kalau memang terlupakan, harusnya kita masuknya ke yang kedua. Apa itu? Kita mampu rasa pernah nih saya pelajari kapan ya. Nah, maka perlu diulang-ulang. Sebab ketika masuknya di kategori kedua ini, maka Anda perlu cari kapan ini dipelajari. Dengan membuka catatan, maka akan mudah terulang. Bahkan seakan-akan ketika Anda membaca catatan itu, seakan-akan mendengar ucapan guru yang menyampaikan informasi tersebut. Ya. Tapi bukan itu yang Bapak harapkan. Bapak harapkan apa yang disampaikan langsung terekam di otak kita dan diulang-ulang supaya ya dalam semester ini kita
sering untuk mengingat. Setelah lulus Anda benar-benar menguasai psikologi belajar, ya. Sebab ketika Anda mengajar hanya transfer pengetahuan, mengejar target bab selesai itu tersampaikan atau tidak, itu hanya transfer pengetahuan. Bisa jadi semua siswa melupakan apa yang Anda sampaikan. Tapi kalau Anda mengajar sambil mempertimbangkan kondisi psikologis siswa, maka Anda bisa memastikan siapa siswa, siapa pelajar yang bisa menyerap. Maka mereka yang bisa menyerap inilah yang akan ingat tentang pesan Anda. Mereka inilah yang bisa ingat bahwa Andalah yang menyampaikan pengetahuan tersebut kepada Anda. Mereka inilah yang peluangnya akan jadi amal jariah kita. Maka jangan cuma kita berpikiran sebagai guru hanya untuk transfer pengetahuan, tapi perlu kita lihat, perlu kita ketahui apakah siswa kita yang kita sampaikan ini bisa menyerap atau tidak. Nah, bagaimana cara mengetahuinya bisa menyerap atau tidak? Maka lihatlah kondisi belajar siswa, lihatilah kondisi cara mengajar kita. Jadi ada dua, kondisi belajar siswa bagaimana dan kondisi cara mengajar kita bagaimana. Ya, bukan cuma sekadar transfer pengetahuan saja. Selanjutnya, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penyimpanan informasi jangka panjang. Yang pertama, informasi yang berhubungan dengan keselamatan hidup. Keselamatan hidupnya. Maksudnya di sini, jika pelajaran yang kita sampaikan, apapun itu, apapun mata pelajarannya, kalau gurunya mampu menyampaikan, menghubungkan judul itu dengan kehidupan siswa, maka itu akan masuk ke tahap ini, informasi yang berhubungan dengan keselamatan hidup, maka akan mudah untuk diingat. Ya. Kenapa? Bermanfaat untuk dia melanjutkan kehidupan. Contoh, saat ini kan psikologi belajar PAI. Maka Bapak harus menghubungkan kondisi siswa saat belajar. Fungsinya apa? Padahal tidak semua orang nantinya akan jadi guru. Tapi Bapak harus menghubungkan bahwa kemungkinan semua orang akan punya anak. Dan ini akan bermanfaat bagi kehidupannya sebagai orang tua dalam mendidik anak kandungnya nanti. Jika seperti ini, dihubungkan yang seperti ini, maka akan masuk kategori 1 tentang keselamatan hidup atau bermanfaat untuk hidup. Maka peluangnya akan diserap, akan tersimpan dalam memori jangka panjangnya. Yang kedua, informasi yang berhubungan dengan membangkitkan emosi. Harusnya semua yang kita sampaikan, tujuan pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran yang dibuat di RPP atau di kuliahan, tujuan pembelajaran, tujuan perkuliahan yang dibuat di RPS, itu harusnya ada hubungannya untuk membangkitkan emosi belajar siswa, semangat belajar mahasiswa. Harusnya bangkit.
Kenapa materi ini disampaikan? Sebab manfaatnya begini. Maka dia akan bersemangat. Motivasi akan muncul untuk menyerap pengetahuan tersebut. Jika yang seperti ini, maka kemungkinan daya ingatnya akan masuk ke memori kerja. Tapi yang ketiga, ada juga yang perlu kita perhatikan apa? Jika semua informasi yang kita sampaikan hanya sekedar masuk akal, informasi yang disampaikan itu masuk akal dan berarti atau bermanfaat bagi siswa, itu akan sekilas diingatnya. Tapi perlu diulang-ulang, ya minimal capaiannya di yang ketiga. Ketika masuk akal, maka otomatis akan masuk ke short term memory atau ingatan jangka pendek. Dia akan bisa mengingat, dia akan bisa menyerap apa yang diterimanya. Nah, selanjutnya diharapkan setelah dia ingat, dia bisa mengulang-ulang ingatan itu. Maka ketika yang seperti ini, ketika pembelajaran atau perkuliahan yang seperti ini diabadikan dalam YouTube, maka siswa atau mahasiswa bisa mengulang penjelasan guru dengan mengulang 1 atau 2 kali mengulang lewat tayangan YouTube. Maka diharapkan ya, informasi yang diterimanya akan tersimpan dalam memori jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi seseorang bisa lupa atau bisa terlupakan tanpa disadarinya, belum kada ingat padahal orangnya peingatan. Yang pertama, desai teori, lupa terjadi karena waktu. Bapak ngajarnya sekarang, kalau tidak ada tayangan YouTube-nya, siapa yang bisa jamin semester depan masih ingat dengan apa yang Bapak ajarkan? Masih ingat dengan bab-bab yang begitu penting bagi kehidupan Anda? Itu karena waktu. Maka untuk itu perlu belajar, perlu perkuliahan kita ini ada yang diabadikan melalui YouTube. Yang ketiga adalah interferensi teori, informasi yang disimpan saling bercampur atau tumpang tindih. Bisa jadi yang Bapak sampaikan saat ini, Anda juga mencari informasi atau judul yang sama melalui Google. Akhirnya ada yang tidak sesuai antara penyampaian Bapak dengan materi yang Anda peroleh lewat Google. Akhirnya muncul tanda tanya, tumbang tindih pemahaman. Maka ketika yang seperti ini harusnya Anda pertegas. Maksudnya siapa? Si pembelajar, siswa dan mahasiswa itu harusnya tanya, Pak Ulun, setelah baca Google dengan alamatnya ini, begini yang ulun pahami. Sementara yang pian sampaikan begini, kok beda ya? Apa ya Pak maksudnya? Nah, tanya supaya yang kita tahu, orang yang nanya seperti ini, maka jawaban dosennya, jawaban gurunya akan langsung masuk ke memori jangka panjang. Yang selanjutnya, faktor yang bisa mempengaruhi lupanya seseorang, motivasi forgetting, informasi yang ada diharapkan untuk dilupakan. Lapah ingat ini, guru menyampaikan dianggapnya susah. Contoh rumus yang disampaikan guru matematika. Apa belepah mahapali rumus. Banyak ya, ketika yang tak pikir yang seperti itu, ya secara otomatis gurunya belum lagi keluar, belum lagi selesai mengajar, yang disampaikan guru waktu pertama kali masuk tadi sudah lupa.
Jangankan itunya. Kenapa? Karena saat lihat jadwalnya saja sudah muyak dah. Kayak apakah rasanya sudah? Ya. Yang selanjutnya membuat seseorang mudah lupa apa? Sebab fisik. Ya. Orangnya cerdas karena kecelakaan hilang ingatan. Ya. Amnesia atau karena usia orangnya pikun sudah. Yang selanjutnya sebab psikis, saat itu dia stres, depresi, ya psikotik itu bisa aja kawan-kawan pahami. Yang selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas memori supaya daya ingat kita itu jadi meningkat. Bagaimana caranya? Pertama, organisasikan dalam kelompok tertentu, menggolongkan tiap 3 digit dalam menghafal nomor HP. Makanya HP itu yang pertama 4 digit, selanjutnya 3 digit ya kan? Nah, itu supaya mudah diingat. Atau ada 4 digit ya. Digolongkan. Mengatakan nama orang, ingatakan per jenis kelamin ya. Ada penggolongan atau golongkan melalui baris, melalui wilayah, maka kita akan mudah mengingat. Contoh, mahasiswa satu lokal berapa? 40. Mungkinkah Bapak mengingat langsung ke 40-nya? Kada mungkin. Kayak apa supaya memungkinkan untuk diingat? Ya digolongkan. Kayak apa cara menggolongkannya? Nah, ini dari Kaltim, ini dari Amuntai, ini dari Tanjung, nih dari Alabio, nih Pakapuran. Mudah jadinya mengingat. Ya, tanpa sadar ingat salokalan. Kalau menghafal namanya melalui absen, berdiri, susah untuk menghafal. Ya, atau istilah lain, nih yang bungas-bungas. Nah, ini yang pintar-pintar, ini yang otak kanan, ini yang otak kiri. Maka akan mudah dan bisa teringat, bisa untuk mengingat nama mahasiswa satu lokal. Ya. Yang kedua, metode mnemonik. Apa itu? Mejiku ke Hibino atau mau jadi koboi harus bisa naik onta. Apa itu metode mnemonik atau Mejiku Hibenio? Mau jadi koboi harus bisa naik onta. Disingkat-singkat. Ya. Contoh, dulu Bapak kada tapi kena dengan kawan satu lokal, maka ada yang Bapak beri istilah dengan Sajok. Siapa itu? Syahrani dan Marjuki. Nah, Sajok itu di mana tuh Sajok? Orang Tapus. Ya, orang Tapus dekat POM. Ada jembatan. Di dekat jembatan tuh ada rumah yang saat ini bagus, jualan apa tuh? Lemari stainless ya. Marjuki. Dulu teman sekelas Bapak 3 tahun selama di jenjang aliyah Raha, Madrasah Aliyah Keagamaan. Jadi jurusan mak. Bapak beri istilah dengan Sajok, Syahrani, Marjuki. Nah, itu mnemonik. Yang selanjutnya metode Luci. Apa itu? Mengasosiasikan dengan benda yang familiar. Marjuki cara mengingatnya apa? Dengan Sajok. Si Anwar orang Kandangan Bapak ingatkan dengan toko buku. Sebab toko buku di Amuntai banyak yang ngambil kitab-kitabnya lewat toko buku sahabat miliknya si Anwar tadi. Nah, jadi ingatkan dengan benda-benda itu metode Luci. Mengasosiasikan dengan benda yang familiar. Si A dagang HP nang diingatkan HP-nya. Ya. Sebab kalau kita mengingat nama, kada ingat. Justru yang ingat itu gelarnya. Maka cara mengingatnya ingat dengan metode Luci. Mengasosiasikan dengan benda yang familiar. Yang keempat,
membuat penekanan tertentu digarisbawahi, dibaca keras sambil dipraktekkan. Jadi membuat penekanan-penekanan tertentu supaya ingat. Contoh, kita banyak untuk menghafal, di mana yang kita kada hafal itu dinyaringi membacanya. Contohnya apa? Apa yang biasanya? Iqra, apa baiknya kada tahu sambungannya, maka bismi rabbikal ladzi khalaqnya nyari iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, supaya kita tahu oh bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Nang kita kada tapi ingat di situ dinyaringi, jadi ada penekanan. Itu cara supaya memori kita tambah kuat. Berpikir supaya daya ingat kita bisa lebih berkembang. Ini silahkan dibaca. Selanjutnya menurut Myers, berpikir meliputi 3 komponen. Yang pertama, berpikir itu hanya aktivitas kognitif. Jika kita mikirkan, oh sekadar apa hanya sekadar menerima informasi, kita pikirkan, paham, ya sudah. Yang kedua, proses berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. Berpikir yang seperti ini akan lebih hebat. Kenapa? Dia menerima, dia memikirkan informasi yang disampaikan guru, tapi dia juga membandingkan dengan informasi lain. Sholat yang diterimanya dari penjelasan guru juga dibandingkannya dengan sholat yang dilihatnya melalui YouTube, lewat sholat yang dilihatnya dari gerakan orang-orang yang sholat di masjid dan musola. Akhirnya informasi yang diterimanya akan lebih sempurna. Maka ini masuk tahapan yang kedua. Yang ketiga, berpikir itu diarahkan dan menghasilkan perbuatan pemecahan masalah. Nah, berpikir kayak ini, yakni berpikir yang langsung praktek. Coba praktekkan, maka akan langsung. Contoh ketika ruku, kenapa gerakannya yang seperti itu? Kenapa yang seperti ini? Pasnya yang seperti apa? Nah, ketika langsung memperagakan, akhirnya pecah masalah, akhirnya benar-benar dipahami. Itu maksud pecah masalah, benar-benar dipahami ketika kita sudah memperagakan dan juga sudah dijelaskan oleh guru. Ketika memperagakan saja tanpa ada penjelasan bisa salah masih, tapi harus dua-duanya, itu yang bagus ya. Sebab sebagai manusia tentu punya otak yang menurut para ahli cara berpikirnya ada 2. Bisa right brains, bisa otak kanan, bisa juga left brain atau otak kiri. Untuk lebih jelasnya lihat yang bagian bawah. Otak kiri itu justru penekanan, permainan kata-kata, ada logika, bisa mengingat angka, senang belajar matematika, fisika dan lain hal, bisa mengingat dengan urutan. Tapi bagi yang otak kanan itu perlu irama, perlu musik, perlu gambar, imajinasinya. Dia kada bisa mengingat berurutan sebagaimana absen. Dia bisa mengingat berdasarkan imajinasi penggolongan, diingatkan berdasarkan abjad, diingatkan berdasarkan tempat tinggalnya di mana, diingatnya nama-nama orang berdasarkan tempat duduknya dengan siapa, diingatnya berdasarkan tingkat kecerdasannya, diingatkan berdasarkan tingkat kecantikan atau ketampanannya. Itu yang namanya otak kanan ya. Kalau otak kiri dia bisa mengingat berdasarkan urutan. Dia senang belajar matematika ya dan lain hal. Jadi sadari bahwa Anda sebenarnya otak kanan atau otak kiri, supaya pikiran kita kreatif. Kalau kita yang
otak kanan kita bisa mengingat berdasarkan logika. Kita bisa mengingat kata-kata yang diungkapkan guru. Guru yang meminta kita untuk mencatat disampaikan melalui dikte. Itu bisa dicatat dengan cepat oleh orang yang otak kiri. Tapi bagi yang otak kanan, jika menyesuaikan apa yang diungkapkan guru, dia bisa ketinggalan catatan. Guru sudah menyampaikan apa, dia jauh ketinggalan dari dikte yang disampaikan oleh guru karena otak kanan. Yang otak kiri bisa untuk mencatat seimbang antara yang didiktikan dengan yang ditulisnya. A different kind of smart. Ya. Setiap orang itu punya kecerdasan yang variatif, punya kecerdasan berbeda, atau bahasanya setiap orang itu cerdas. A different kind of learning. Setiap orang itu cerdas kan? A different kind of learning. Dan setiap orang punya cara belajar yang beda. Kalau Anda mengajarnya cuma dengan satu cara, maka hanya siswa dengan tipe belajar tertentu yang bisa menyerap pelajaran Anda. Maka variasikanlah cara mengajar Anda agar semua pendengar bisa menyerap apa yang Anda sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.